Seorang pemuda asik bermain game online di HP-nya. Semua lawan-lawannya dengan mudah ia kalahkan, bahkan sampai yang levelnya jauh di atasnya. Tapi ternyata semua itu ada rahasianya. Ya, anime asal Cina atau yang disebut Donghua ini berjudul Thousand Years War. Seorang pemuda bernama Ji King mempertahankan posisinya sebagai gamer online terbaik berturut-turut. Tidak ada lawan yang tidak bisa ia kalahkan. Sampai-sampai kompetitor ngamuk dan kesal karena tidak bisa mengalahkan Ji King. Namun semua itu ternyata ada rahasianya. Diketahui Ji King memiliki gelang ajaib yang konon katanya bisa membuat dirinya jago bermain game online. Gelang itu ia dapatkan dari seorang klien. Kliennya akan memberikan sejumlah uang jika Ji King melakukan siaran live di channelnya saat ia bermain game. Dia juga memberikan gelang tersebut secara gratis. Gelang itu diberi nama Sahobon. Ji King merasa kalau gelang tersebut terlalu OP dan bisa membuat ketidakseimbangan dalam game. Beberapa saat kemudian Ji King ditelepon oleh kliennya sambil menanyakan apakah gelang tersebut berfungsi dengan baik. Tentu saja Ji King merasa senang karena gelang bekerja sangat baik dan mulus. Ji King meminta bayarannya yang sudah dijanjikan oleh kliennya. Namun sang klien tampak mengalihkan perhatian dengan terus membahas gelang yang mereka berikan. Sampai tiba-tiba gelang Saho yang dikenakan Ji King bersinar terang hingga membuatnya tersedot ke dimensi lain, atau lebih tepatnya dunia paralel. Sementara di dunia paralel, tepatnya di masa yang lampau, seorang wanita tinggal sendirian di tengah-tengah hutan mendapati dirinya sedang berada di dalam masalah. Seorang pria mengenakan baju ungu ditemani dua orang pengawalnya mendekati si wanita cantik tersebut. Wanita itu bernama Huan King. Huan King tidak bisa banyak melakukan apa-apa, jadi dia nekat melukai dirinya jika sang tuan muda berbaju ungu berani mendekatinya. Saat lagi genting-gentingnya, tiba-tiba langit menjadi gelap disertai petir, lalu tepat di atas mereka sebuah cahaya berwarna biru muncul dan turunlah seseorang sampai mengepaskan mereka yang ada di bawahnya. Begitu dilihat, ternyata itu adalah Ji King yang tadi tersedot akibat gelang sakti. Pakaiannya compang-camping lalu dia kaget di mana ia berada. Sampai akhirnya dia menyadari kalau dia berada di dalam dunia game yang ia mainkan. Semua yang ia rasakan adalah nyata. Saking girangnya dia tidak tahu kalau ia berada di tengah-tengah masalah. Tuan muda yang penasaran siapa dia lantas bertanya namanya. Ji King akhirnya memperkenalkan dirinya dan ternyata hal tersebut membuat Huan King terkejut. Karena nama awalnya Ji, Huan King merasa kalau Ji King adalah salah satu pendekar atau marga yang levelnya sangat tinggi. Jadi Huan King memohon padanya untuk diselamatkan. Dengan lagak soknya, Ji King bahkan berhasil membuat tuan muda dan pengawalnya ketakutan dan mundur sementara. Namun, ada yang aneh saat Ji King melihat gelang yang ia kenakan. Sebelumnya gelang itu memiliki 3 tulang, tapi kali ini hanya 1. Entah kemana sisanya. Namun hal tersebut tidaklah terlalu ia pusingkan. Bahkan sempat-sempatnya dia menghayal kalau mungkin dirinya bisa aja menjadi penguasa dunia itu dan menyatukan berbagai kerajaan. Malam itu untuk sementara Ji King menginap di rumah Huan King. Huan King berterima kasih padanya karena sudah menolongnya. Tidak ada yang bisa ia berikan kecuali 1, tubuhnya. Hanya itu yang bisa ia berikan. Untungnya Ji King bukanlah pemuda yang haus akan begituan. Jadi dia menolaknya dan meminta Huan King untuk menjauhinya, atau mungkin Huan King bisa pergi dari rumah itu supaya tidak diganggu oleh si tuan muda yang usil tadi. Huan King tidak bisa dan tidak ingin melakukan hal tersebut, karena rumah itu adalah peninggalan warisan ayahnya yang sudah lama meninggal. Selama ini Huan King tinggal sendirian aja di sana, berharap suatu saat nanti ada pendekar atau juragan yang mau menikahinya. Namun Ji King tidak mungkin menikahinya. Malam itu akhirnya mereka pisah tempat tidur. Jadi Ji King tidur di kandang sapi, sementara Huan King tidur di kasur miliknya. Tapi pagi harinya lagi-lagi tuan muda datang kembali. Namun kali ini bersama rombongan pengawalnya yang lebih banyak dan lebih sangar. Tuan muda mengira kalau Ji King sudah pergi dari sana, namun nyatanya tidak. Jadi tidak butuh basa-basi, tuan muda memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ji King. Awalnya mereka tampak ragu dan takut melihat Ji King yang bersiap mengeluarkan jurusnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Yang ada dia malah kena bogem di perutnya. Huan King berusaha melawan Ji King, namun Ji King meminta untuk segera kabur dari sana. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Huan King dengan tega memotong tangan Ji King menggunakan pedangnya, sambil mengatakan kalau Ji King ternyata adalah pendekar palsu. Huan King lantas berjalan ke arah tuan muda dan memintanya untuk membawa dirinya bersamanya. Sementara Ji King terus-terusan dihajar sampai babak belur oleh anak buah tuan muda. Ji King yang hampir putus asa sampai akhirnya dia mencoba meraih tangan kirinya yang lepas. Kejadian yang ia alami ini ternyata sama persis dengan di dunia nyata. Ia dipukuli, dihajar karena hutang yang tidak dibayar, udah gitu ayahnya juga diejek-ejek karena sama lemahnya seperti dia. Namun meskipun begitu, Ji King berhasil mendapatkan tangannya yang memakai gelang sakti. Lalu tiba-tiba seluruh bumi terasa berdetak.
Bahkan mereka yang telah membulinya tiba-tiba terkaget-kaget dari mana asal suara detakan ini. Dan ya, ternyata berasal dari Jiking yang secara tiba-tiba melepaskan tenaga dalam yang luar biasa. Satu persatu anak buah Tuan Muda tumbang, bahkan yang paling besar pun juga disikatnya. Jiking benar-benar dibuat kagum atas kemampuan gelang sakti tersebut. Menurutnya, mungkin ini masih belum full power. Jiking memutuskan untuk mencari keberadaan Tuan Muda dan Huan King. Tentu saja ingin balas dendam. Dan lanjut episode 2. Jiking akhirnya memutuskan untuk mencari Tuan Muda dengan berjalan kaki. Udah gitu dia tidak tahu ke arah mana dia harus berjalan. Babak belur, baju copang nyamping, perut terasa lapar lagi. Ia berharap ada sesuatu yang bisa ia makan. Sampai akhirnya di tengah jalan sebuah rombongan tampak sedang mengangkut seorang putri yang manis didampingi pengawal dan satu wanita berbaju hijau. Mereka berhenti mendadak karena di depan mereka Jiking tidak sengaja muncul di depan perjalanan mereka dalam keadaan sempoyongan dan lelah. Tuan Putri yang penasaran lantas ingin melihat dan memberikan pertolongan. Konyolnya lagi, kakinya tersangkut hingga membuatnya terjatuh. Dia mengatakan dirinya baik-baik saja, tapi nyatanya hidungnya mimisan saat mencoba berkomunikasi dengan Jiking. Jiking ingin meminta sedikit makanan yang mereka punya, namun si baju hijau bilang kalau tidak ada makanan yang tersisa. Alhasil, Tuan Putri mau nggak mau mengambil 2 potong roti yang ia selipkan di kedua gunung kembarnya. Melihat itu, Jiking langsung jadi beringas dan memakan 2 potong roti itu dan tidak sadar kalau dia sedang menduduki Tuan Putri. Untungnya Tuan Putri tidak marah dan malah merasa lucu. Setelah itu, Jiking memberitahukan kemana tujuannya. Ya, dia ingin mendatangi seseorang yang bernama Yongcheng. Dia adalah petinggi suatu kerajaan. Jiking mendapatkan informasi tersebut dari anak buah Tuan Muda yang baru aja ia bikin babak belur, dan Tuan Muda itu mungkin adalah anaknya. Tuan Putri mengizinkan Jiking untuk ikut dengannya dan mengantarkan sampai ke pemberhentian mereka yang selanjutnya. Di perjalanan, Jiking, Tuan Putri, wanita berbaju hijau mulai terbiasa dan mulai saling ngobrol. Bahkan Jiking menceritakan sebuah kisah klasik pada mereka hingga membuat Tuan Putri jadi terharu. Sampai-sampai para pengawalnya juga ikutan kepo apa yang Jiking ceritakan. Lalu sampailah mereka di sebuah pemberhentian singgah untuk makan dan minum. Namun sampai di sana ternyata Jiking menemukan Tuan Muda dan Huan King. Jiking lalu turun dari kereta sambil berterima kasih. Tuan Putri awalnya terlihat bingung. Maksudnya apa? Jiking lantas mendatangi Tuan Muda dan dengan terkejutnya, Tuan Muda kaget bila Jiking masih bertahan. Jadi dia kembali minta anak buahnya untuk menghabisi Jiking saat itu juga. Awalnya Jiking terlihat kalah dan tak berdaya, tapi setelah itu lagi-lagi gelang sakti bereaksi hingga membuat Jiking menambah power. Berkali-kali ia mendapatkan serangan dari benda tajam, tapi luka yang ia dapat perlahan-lahan sembuh dengan sendirinya. Bahkan salah satu pengawal Tuan Putri kagum atas kemampuannya. Setelah menaklukkan semua anak buah Tuan Muda, Jiking lantas memberi perhitungan dengan Huan King. Dia melakukan itu karena sudah tega membuat tangannya lepas. Untungnya ada gelang sakti, jika tidak dia bisa cacat seumur hidup. Huan King meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Dari cara bicaranya, sepertinya Huan King melakukan itu ada tujuannya. Tapi entah apa. Huan King bahkan sampai rela menusuk perutnya untuk membuktikan kalau dia benar-benar minta maaf dan jangan melukai Tuan Muda. Permintaan maafnya diterima Jiking, tapi saat lengah, Tuan Muda ingin menyerang Jiking. Hasilnya, malah dia yang babak belur kena bogem bertubi-tubi dari Jiking. Tapi setelah itu muncullah seorang pendekar menggunakan senjata, lompat dengan tingginya, bersiap mengejar Jiking. Dan lanjut episode 3. Sampai jumpa.